Dengan nama Allah yang Maha Pencipta, pengatur, perawat, penghancur semesta. Jutaan solawat atas Nabi kita, keluarga sahabat yang penuh cinta. Qisasul Anbiya, kisah para nabi, bacalah isinya, cobalah resapi. Kisah perjuangan penyemangat hati, sangat indah memukau menyentuh hati. Setelah bumi dan isinya tercipta, Allah ingin menciptakan manusia. Malaikat takut manusia akan merusak di bumi, saling bermusuhan. Firman Allah, sungguh aku lebih tahu dari apa yang kalian tidak tahu. Yang Maha Esa pun menciptakan Adam dari tanah liat yang berwarna hitam. Allah ajar nama-nama pada Adam, semua nama-nama semua alam. Allah perintahkan malaikat sujud, semua sujud, cuma iblis tak sujud. Diusirlah iblis dari taman surga, karena merasa tinggi angkuh juga. Hawa dicipta untuk Adam di surga, jauhi pohon khuldi hai Adam Hawa. Setan lakukan suatu penipuan, Adam Hawa pun lakukan pelanggaran. Adam Hawa lalai makan buah khuldi, Allah sangat marah, sangat tidak sudi. Mereka dibuang terpisah ke bumi, menangis terseduh tak bisa berhenti. Tanpa putus asa terus minta maaf pada Allah Tuhan yang Maha Pemaaf. Ingatlah tentang dua anaknya Adam, Qabil membunuh Habil secara kejam. Inilah kisah pertama pembunuhan, burung gagak beri contoh pemakaman. Khunuh adalah nama aslinya Idris. Semenjak kecil belajar ke Nabi Syis, hingga mahir hisab dan ahli menunggang, ahli jahit serta ahli ilmu bintang. Nabi Idris pemakai pena pertama, sangat gigih berdakwah untuk agama. Saat umatnya menolak, dia tetap berdakwah sehingga turun azab-azab. Tanah kering, sawah, ladang, ternak mati, Idris mengajak umat yang bersih hati. Pergi ke Mesir awalnya berat hati, dipaksa berangkat akhirnya pun sudi. Saat manusia menyembah berhala, diutuslah Nabi Nuh pada mereka. Ia menyerukan sembah satu Tuhan, selainnya Allah tidak ada Tuhan. 950 masanya, Nuh mengajar tauhid kepada kaumnya.
Cara dakwahnya sangat banyak sekali, pagi, siang, sore hingga malam hari, samar-samar dan juga terang-terangan, halus lembut debat janji dan ancaman, namun tetap saja dapat penghinaan. Kaumnya menolak, tak mau beriman. Umat menolak ajaran dan ajakan, terus angkuh bangga dengan kemusyrikan. Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan juga Nasra, 5 nama berhala kaum sengsara. Allah perintahkan Nuh membuat kapal, sangat besar 3 tingkat ini kapal. Hewan dan binatang buas tingkat bawah, burung tingkat atas, kaumnya di tengah. Langit mengucurkan hujan amat besar, mata air bumi menyembur keluar, gelombang banjir ganas setinggi gunung, hati kaum kafir gelisah dan bingung. Kan'an anaknya Nuh ditelan gelombang, sebab ingkar pada Allah yang penyayang. Kapalnya Nabi Nuh pun semakin jauh, meninggalkan kaum yang bersikap angkuh. Berlayar 150 hari di atas gelombang yang teramat tinggi. Kejadian ini lebih hebat dari peristiwa alam gelombang tsunami. Gunung tertutup air tak nampak lagi, berlayar dan berhenti di Bukit Judi. Tepat 10 Muharram sabda Nabi, maka berpuasalah di hari ini. Kaum 'Ad penduduk Iram sangat hebat, rumahnya tinggi, bentengnya sangat kuat, tanahnya subur, anaknya sehat-sehat, mata air kebun tamannya memikat. Kaum 'Ad tersesat sekutukan Allah, menyembah berhala syirik pada Allah. Diutuslah Nabi Hud pada mereka, agar selamat dari siksa neraka. Mereka menolak, menyombongkan diri, awan hitam datang tetap sombong diri. Angin dingin kencang menghantam mereka, 7 malam 8 hari celaka. Tubuh gagah mereka menjadi tumbang, laksana pohon kurma jatuh ditebang. Allah binasakan, tidak menyisakan, orang sombong tewas sangat memilukan. Kaum Tsamud punya satu keahlian, memahat batu besar di pegunungan. Batu besar itu dijadikan rumah, nampak indah, kuat dan teramat megah. Mereka menyembah berhala-berhala yang tak memberi manfaat dan bahaya.
Nabi Soleh ingatkan pada mereka, sembahlah Allah sebelum Dia murka. Samud menantang meminta satu bukti, mukjizat jikalau Soleh benar Nabi. Keluarlah unta dari batu besar, menjadi beriman sebagian besar. Namun ada juga yang tidak beriman. Unta adalah ujian keimanan, tak boleh diganggu dan punya aturan. Minumnya unta dan kaum bergantian. Unta berjalan tiba-tiba dipanah, di tempat yang sepi mengucurlah darah. Aduhai betapa jahat kaum kafir, kehidupan unta nabinya berakhir. Para pemanah tersenyum dengan bangga, disambut sorak-sorai di dalam kota. Sedih hati Nabi Soleh penuh duka, 3 hari masa pengunduran murka. Kuning wajah mereka pagi pertama, menjadi merah pada pagi kedua. Pagi yang ketiga wajah jadi hitam, alangkah buruknya nasib orang kejam. Hari keempat tibalah ketetapan, suara petir keras yang mematikan. Tak ada satupun dari kaum itu, kecuali hangus mati dengan pilu. Seorang pemuda cerdas akal sehat, berdiri menentang umat yang tersesat. Diskusi berdebat dengan sangat tajam, jadikan kaum kafir menjadi geram. Suatu ketika memasuki kuil, merusak semua patung-patung kecil. Patung paling besar tidaklah dirusak, di lehernya dikalungkan satu kapak. Namrud dan rakyatnya memasuki kuil, kaget menyaksikan patung-patung kecil. Dengan nada marah mereka bertanya, siapa pelaku ini sebenarnya? Mereka menjawab, seorang pemuda, namanya Ibrahim pencaci berhala. Ditangkap lalu ditanyalah Ibrahim, benarkah kamu perusak hai Ibrahim? Berhala yang besar itu pelakunya, mungkin bisa bicara, cobalah tanya. Diam dan membisu Namrud dan kaumnya, mana mungkin patung bisa menjawabnya. Akhirnya mereka sepakat menyiksa, melempar Ibrahim ke api membara. Api yang tinggi besar berubah dingin, itulah mukjizat wahai kaum mukmin. Nabi Lut keponakan Nabi Ibrahim,
Rasul kaum Sodom yang berbuat zalim, kaum Sodom berbuat homoseksual, merampok dan jahat telah rusak mental. Nabi Lut mengajak ke jalan yang benar, kaumnya mengusir dia tetap tegar. Dia berdoa memohon pertolongan, malaikat turun bawa pertolongan. Malaikat mampir ke negeri Ibrahim, ceritakan kaum Lut yang sangat zalim, dan beritakan akan lahirnya Ishak, anaknya Ibrahim penerusnya kelak. Malaikat menjelma lelaki tampan di rumah Lut, lalu kaum berebutan. Nabi Lut bersedih hatinya khawatir, kami malaikat kau jangan khawatir. Nabi Lut dan kaum beriman mengungsi, sebentar lagi malaikat beraksi. Tanah diangkat ke langit dengan kuat, hujan batu panas turun amat hebat. Binasalah kaum Sodom dengan hina, terbakar membeku di saat berzina. Walihah istri Lut pun ikut terbakar, pada agama yang benar dia ingkar. Ismail bin Ibrahim dan Siti Hajar, anak yang jujur dan patuh, sabar pintar. Bayi kecil Ismail di padang pasir, zam-zam dari kakinya konon mengalir. Kecerdasan ketabahannya Ismail nampak jelas sejak dia masih kecil. Ayahnya bermimpi dapatkan perintah, Ismail anak tercinta sembelihlah. Ayahnya bertanya kepada Ismail, apa pendapat darimu hai Ismail? Ismail menjawab tegas, wahai ayah, lakukanlah segala perintah Allah. Saat Ibrahim menyembelih anaknya, domba surga ganti posisi tempatnya. Ismail selamat tanpa pendarahan. Inilah awal mula ibadah kurban. Ibrahim Ismail pernah perbaiki Ka'bah yang rusak di Mekah kota suci. Rusaknya Ka'bah akibat banjir bandang di masa Nabi Nuh yang datang menerjang. Ishak putra Ibrahim dan Siti Sarah, wanita tua mandul yang sangat tabah. Kelahiran Ishak berita gembira, telah lama Sarah merindukan putra. Ishak dewasa menikahi Rafiqah, lahir dua anak patuh pada Allah, Yakub dan Ais penerus Nabi Ishak, pemimpin yang kuat iman sangat bijak. Yakub putra Ishak putranya Ibrahim, ibunya bernama Rafiqah yang alim. Suatu ketika berangkat ke Faddan,
berangkat untuk bertemu dengan paman. Yakub ke Paddan berjalan malam hari, berhenti dan istirahat siang hari. Sebab ini muncul sebuah julukan, Israel musafir di malam berjalan. Di Paddan melamar anak bungsu paman, tapi syaratnya harus nikahi Layyan. Labban si paman akhirnya menikahkan dengan dua anaknya, Rohil dan Layyan. Istrinya Nabi Yakub berjumlah 4, Layyan, Rohil, Zulfa, Balhan yang keempat. Poligami sejak dulu diajarkan, tapi jika tak mampu jangan lakukan. Nabi Yakub hidup di masanya Saljam, seorang raja kafir yang amat kejam. Sam'un putra Yakub memimpin pasukan, raja dan tentara musuh ditaklukkan. Kisah Yusuf adalah kisah terindah, penuh ragam jenis cinta, telitilah. Suatu hari Yusuf kecil cerita tentang mimpi kepada ayah tercinta. Ada 11 bintang, mentari, bulan, semuanya sujud, cobalah artikan. 11 bintang itulah saudaramu, mentari ayah, bulan itu ibumu. Janganlah engkau ceritakan mimpimu, khawatir saudaramu iri padamu. Tapi mimpi itu akhirnya terbongkar, saudara Yusuf kini menyusun makar. Diajaklah Yusuf ke tempat yang sepi, dilempar ke sumur di wilayah sunyi. Baju Yusuf dibawa pulang ke ayah, warna baju merah penuh dengan darah. Kata mereka Yusuf mati diterkam oleh serigala, hewan ganas kejam. Hati sangat sedih lalu akibatkan mata ayah mengalami kebutaan. Kafilah Madian mendekat pada sumur, ingin minum, temukan Yusuf yang luhur. Dijuallah Yusuf dengan harga murah, Raja Mesir suka maka terjuallah. Yusuf dijadikan anak angkat raja, ketampanannya dipuja istri raja. Suatu ketika ratu pun merayu, Yusuf lari bergegas ke arah pintu. Yusuf di penjara walau tak bersalah, dalam penjara Yusuf awali dakwah. Yusuf sangat ahli mengartikan mimpi, banyak mimpi diterangkan dengan rapi. Raja bermimpi melihat 7 sapi, gemuk yang dimakan 7 kurus sapi. Ada juga rumput hijau 7 tangkai, rumput kuning adanya pun 7 tangkai. Pemuka istana tak bisa menjawab, hanya Nabi Yusuf yang bisa menjawab. Hati raja kagum lalu membebaskan, kelak Yusuf akan pimpin kerajaan.
7 tahun kemudian musim gagal, sawah ladang kering tandus gersang total. Yakub perintahkan anaknya ke raja, Bunyamin tak ikut ke istana raja. Saudaranya Yusuf meminta makanan, Yusuf memberikan dan memerintahkan, bawa kemari saudara seayahmu, Bunyamin anak Nabi Yakub yang bungsu. Tiba di rumah mereka bercerita, Bunyamin diundang ke istana raja. Yakub khawatir nasib akan terulang, Yusuf anaknya dahulu pernah hilang. Setelah dipaksa Yakub mengizinkan, dibawalah si bungsu ke kerajaan. Setelah mereka diberi makanan, saat hendak pulang Bunyamin ditahan. Di dalam kantong Bunyamin ada gelas milik raja yang lembut dan juga tegas. Mereka memohon bebaskan si bungsu, bebaskan dia raja, tahanlah aku. Raja menolak mereka lalu pulang. Ayah tanyakan si bungsu yang tak pulang. Mereka menjawab si bungsu mencuri. Anak soleh itu tak mungkin mencuri. Mereka berangkat lagi ke istana, bebaskan bungsu ayah kami merana. Bawalah baju ini lalu usapkan, moga mata sembuh dari kebutaan. Mereka pun pulang kembali ke rumah, menyerahkan baju titipan ke ayah. Baju titipan diusapkan ke wajah, sembuh buta mata, duka hilang sudah. Mereka membawa ayah ke istana, kepada raja yang tampan bijaksana. Aku ini Yusuf, raja pun mengaku, menangis memeluk, aduhai anakku. Nabi Ayub dikenal sangatlah tabah, sabar atas segala macam musibah. Sebenarnya dia sangat kaya raya, harta musnah hatinya tetap setia. Setia pada Allah tidak mengeluh, keimanan di hatinya terus tumbuh. Suatu hari rumah anaknya runtuh, semuanya mati, Ayub tetap teguh. Kekayaan keturunannya pun sirna, tubuh berpenyakit tetap tak merana. Hatinya yang teguh mampu membuatnya terus bersyukur kepada penciptanya. Rahmah istrinya pun merasa tak sabar, hingga membentaknya dan bersikap kasar. Ayub pun berjanji jika dia sembuh, 100 pukulan moga hati luluh. 7 tahun kemudian dapat wahyu, Urkut birijlika, hentakkan kakimu. Muncul mata air lalu disiramlah seluruh tubuh Ayub, maka sembuhlah. Istrinya kembali mau menemani Ayub
pun ingat pada sebuah janji, diikatlah rumput jumlahnya 100. Pukul 1 kali janji pun terhapus. Zulkifli adalah putra Nabi Ayub, memikul amanat berat dia sanggup. Nama asli Zulkifli adalah Bashar, rajin beribadah baik dan penyabar. Zulkifli seorang nabi dan pemimpin, raja kuat iman tabah dan disiplin. Menurut Tabari raja ini wafat di Syam dan di sana makamnya bertempat. Allah mengutus Syuaib ke kota Madian, berdakwah sebelum azab diturunkan. Penduduk Madian sangatlah kaya raya, pertanian subur, berdagang pun jaya. Namun ada satu hal yang tidak baik, mereka bekerja dengan cara licik, memainkan timbangan serta ukuran. Ini akan datangkan siksaan Tuhan. Penduduk Madian juga menyembah Aikah, padahal itu hanya sebidang tanah. Syuaib datang untuk memberi peringatan, sembahlah Allah dan jangan sekutukan. Kaumnya bersikap angkuh dan menantang, datang hawa panas tanah jadi gersang. Mata air kering sungai tak mengalir, dedaunan runtuh kapankah berakhir. Datanglah awan tebal hitam menggumpal, kaum Madian tetap sombong tak menyesal. Mereka mengira musim kan berganti, gempa petir jadikan semua mati. Fir'aun keluarkan sebuah aturan, bayi laki-laki bunuh binasakan. Yukabat ibu Musa mengambil peti, anaknya dibuang agar tidak mati. Peti dihanyutkan ke sungai mengalir, tak terduga menuju istana Mesir. Ratu Mesir istri Fir'aun menemukan peti bayi itu pun disembunyikan. Fir'aun perintahkan bunuh bayi itu. Istri merayu, ini anak angkatku. Hiduplah bayi Musa dalam istana. Rindu susu ibu menangis merana. Raja Fir'aun mengadakan sayembara, diundanglah semua kaum wanita. Dicari seorang wanita yang bisa menyusui bayi yang bernama Musa. Bayi menangis menolak semuanya, hanya Yukabatlah yang diterimanya. Bertemu kembali bayi dengan ibu, menatap, memeluk, mengobati rindu. Saat dewasa Musa memukul keras satu orang Mesir hingga dia tewas. Mendengar ini Fir'aun menjadi marah. Musa lari ke Madian dan selamatlah. Setibanya di Madian Musa melihat dua wanita rajin, anggun dan giat,
Musa bantu mengambilkan air minum, untuk ternak mereka pulang tersenyum. Ternyata mereka anak Nabi Syuaib. Musa diajak ke rumah Nabi Syuaib. Syuaib menikahkan Safura dan Musa. 10 tahun di Madian masa Musa. Lalu pulang ke Mesir dengan Safura. Malam hari melihat api membara. Gunung Tur Sina asalnya sinar itu. Naiklah Musa menuju api itu. Ternyata di sana Musa berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara. Musa diperintahkan untuk berdakwah, mengajak Fir'aun kembali pada Allah. Berangkatlah Musa dengan Nabi Harun, berdakwah menuju ke istana Fir'aun. Di dalam istana ada pertarungan, penyihir dan Musa rebut kemenangan. Tukang sihir ubah tali jadi ular, tongkat Musa dilempar menjadi ular. Ular tukang sihir pun dimakan. Ular Musa besar gesit mematikan. Penyihir yang kafir menjadi beriman, teguh hati meski diancam hukuman. Mukjizat Musa ditampakkan, 9 mukjizat menurut Al-Quran. Musa bebaskan Israel yang tertindas, diperbudak dipaksa bekerja keras. Musa dan mereka lari sebab takut, tentara mengejar hingga tepi laut. Musa pun memukul laut dengan tongkat, air laut pecah kering cepat lewat. Fir'aun mengejar dengan bala tentara, air tumpah Fir'aun tenggelam sengsara. Setelah selamat Musa naik lagi ke bukit Tur Sina 40 hari. Bangsanya gelisah menantikan Musa. Samiri membuat dan berbuat dosa. Samiri membuat sapi yang ajaib, bisa bersuara dengan cara gaib. Sapi ajaib akhirnya pun disembah. Musa turun datang berteriak marah. Sedih hati Musa melihat kaumnya, mengapa berpaling dari ajarannya. Musa sangat sayang kepada kaumnya, sejak di dunia hingga akhiratnya. Daud hidupnya di masa Raja Talut, memerangi raja yang bernama Jalut. Raja Talut tak mengenal rasa takut, tetap maju meski sedikit pengikut. Daud kecil mengikuti perang tanding, Jalut tinggi gagah pun bisa dibanting. Jalut tewas jadikan para tentara, diam lalu menyerah takut sengsara. Daud dihormati sebagai pejuang, Talut iri menyuruh memimpin perang. Daud diperintah memimpin pasukan, melawan pasukan orang-orang Kan'an. Harapannya Talut moga Daud kalah. Daud menang, Talut semakin gelisah.
Akhirnya Talut ingin membunuh Daud. Daud pergi, bangsa pun membenci Talut. Talut mengejar Daud yang telah pergi. Daud tahu langsung, waspadalah hati. Dikirimlah mata-mata untuk mencari kabar tempat pasukan si Talut tadi. Talut tertidur, masuklah Nabi Daud, lalu memotong sudut bajunya Talut. Talut tak dibunuh, hanyalah digertak agar sadar dan tidak berbuat congkak. Umur 30 Daud pun diangkat menjadi Raja Baitul Maqdis yang taat. Umur 40 dia pun diangkat jadi Nabi dengan berbagai mukjizat. Suaranya merdu membacakan ayat-ayat Zabur, semua hati terpikat. Yang sakit pun sembuh, burung pun mendekat. Angin kencang pun bergerak dengan lambat. Besi baja lunak di tangannya Daud. Gunung burung bertasbih bersama Daud. Usia 100 meninggallah Daud. Palestina tempat makam Nabi Daud. Nabi Daud wafat, anaknya mengganti, yaitu Sulaiman, raja baik hati. Rakyatnya terdiri dari manusia, jin dan hewan, semua tunduk setia. Bahkan dia bisa menaiki angin, angin topan arahnya bisa dipimpin. Jarak perjalanan 1 bulan bisa ditempuhnya dalam 1 pagi saja. Raja mengumpulkan semua tentara. Hudhud tidak datang, diancam sengsara. Burung hudhud datang membawa berita. Kota Sabak dipimpin raja wanita. Masyarakat Sabak menyembah mentari. Dikirimi surat agar sadar diri. Balqis Ratu Sabak datang ke istana. Raja menjadikan hatinya terpana. Balqis melihat sebuah singgasana, persis dengan miliknya di Sabak sana. Memang milik Balqis itu singgasana. Asif angkat dari kota Sabak sana. Ratu Balqis takjub dan merasa heran. Tunduk hati menyatakan keimanan. Raja menikahi Balqis Ratu Sabak, maka beriman seluruh rakyat Sabak. Nabi Sulaiman melarang ilmu sihir, merampas semua kitab-kitab sihir, lalu dipendam di bawah istananya. Tak ada yang bisa untuk mengambilnya. Ba'laba dihuni bangsa pelaut yang menyembah selain Allah yang penyayang. Nabi Ilyas mengajak mereka agar sadar dan beribadah secara benar. Dakwahnya ditolak, datanglah bencana. 3 tahun kering, semua merana. Rumput, pohon, binatang semua mati. Mereka berjanji akan sadar hati. Ilyas
berdoa maka turunlah hujan, tumbuhlah segala macam kemakmuran. Kemakmuran itu tidak disyukuri. Nabi Ilyas wafat, Ilyasa mengganti. Ilyasa anak angkatnya Nabi Ilyas, melanjutkan dakwah dengan sikap tegas. Kaumnya bertobat dan berubah taat, kembali kafir setelah dia wafat. Ingatkah engkau kisahnya ikan paus, ikan paling besar yang menelan Yunus? Yunus adalah nabi kota Ninawa, lebih 100.000 rakyat Ninawa. Semua kaumnya menolak dakwahnya, hanya Rubil dan Tanuh menerimanya. Saat awan azab datang, Yunus pergi, meninggalkan kaum dengan marah hati. Yunus tidak tahu kaumnya bertobat. Allah menegur Yunus secara hebat. Naiklah si Yunus pada satu kapal, nahkoda pun lalu menjalankan kapal. Di tengah laut ombak menghantam kapal, badai hebat hampir tenggelamkan kapal. Nahkoda menyuruh semua penumpang, buanglah segala jenis barang-barang. Barang telah habis dilempar ke laut, undilah dan lempar seorang ke laut. Setiap diundi muncul nama Yunus, dilempar dan disambar ditelan paus. Yunus terjebak berada dalam perut, 3 hari dan malam di bawah laut. Di dalam perut ikan Yunus pun sadar, kenapa dia lari dan tidak sabar. Berdoalah Yunus dalam perut ikan, Allah menerimanya dan membebaskan. Paus besar naik berenang ke tepi, Yunus dimuntahkan di tempat yang sepi. Pohon labu tiba-tiba saja tumbuh, buahnya dimakan sakitnya pun sembuh. Allah kembalikan Yunus pada umat, Yunus dan umat ibadah dengan taat. Nabi Zakaria itu juru kunci Baitul Maqdis yang ada di kota suci. Isya adalah istrinya Zakaria, Isya saudaranya Hannah yang setia. Hannah bernazar apabila anak lahir akan dijadikan hamba ahli zikir. Hannah melahirkan seorang wanita, Maryam yang solehah nan cantik jelita. Maryam diserahkan pada Zakaria, didiklah supaya menjadi mulia. Zakaria memberinya satu kamar, Maryam tak pernah keluar dari kamar. Zakaria heran melihat hidangan, di mihrabnya Maryam terdapat makanan. Maryam ditanya dari manakah itu,
Tuhanku mengirim semuanya itu. Zakaria berdoa di mihrab itu, karuniakanlah anak kepadaku. Jibril mengabarkan berita gembira, istrinya kan hamil walau sangat tua. Umurnya 120 tahun, istrinya 98 tahun. Zakaria meminta suatu tanda, 3 hari bisu tak bisa bicara. Yahya inilah anaknya Zakaria, penerus sang ayah Nabi yang mulia. Yahya membenarkan kenabian Isa, membaptis bangsa Israel dari dosa. Herodes hendak nikahi anak tiri, hukumnya Taurat melarang cara ini. Nabi Yahya menentangnya dan berfatwa, Raja Herodes membunuh Nabi Yahya. Jibril beritakan kabar yang gembira, Maryam akan hamil tanpa perantara. Maryam terkejut, bagaimanakah bisa, aku gadis suci tak tersentuh pria. Jibril meniupkan ruh kepada Maryam, hamil tanpa suami itulah Maryam. Saat kandungannya Maryam telah besar, masuk ke hutan menyepi dan menyandar. Menyandarlah dia pada pohon kurma, air sungai pun mengalir di bawahnya. Dia mendorong pangkalnya pohon kurma, kurma masak berjatuhan ke depannya. Lahirlah Isa, bayi yang tak berayah. Penduduk menuduhnya berbuat salah, mencaci menuduhnya berbuat zina. Bayi Isa berbicara membantahnya. Isa tumbuh sebagai pemuda cerdas, baik hati, bijaksana, sangat tegas. Sebelum Herodes memberikan sanksi, Maryam bawa Isa ke Mesir mengungsi. 12 tahun menetap di Mesir, sampai nafas Raja Herodes berakhir. Pulang ke kota Nazaret, Palestina, Nabi Isa sering menyepi di sana. Nabi Isa punya bermacam mukjizat, kebutaan lumpuh sembuh dengan cepat. Orang tuli bisu bisa disembuhkan, dari tanah liat burung diciptakan. Orang mati pun kembali dihidupkan, meski hebat Isa hanyalah utusan. Sungguh tersesatlah suatu golongan, menganggap Isa ini sebagai Tuhan. Suatu ketika ada yang mengadu pada raja tentang Nabi Isa itu. Isa diisukan akan memberontak, raja pun mengepung, Isa pun terjebak. Yudas Iskariot, murid amat jahat, pada Nabi Isa dia berkhianat. Isa terjebak, Allah lalu mengangkat. Isa naik ke langit secara dahsyat.
Wajah Yudas berganti wajahnya Isa. Pasukan raja mengira itu Isa. Ditangkaplah Yudas, disalib, disiksa. Itu balasan pengkhianatnya Isa. Sumur Zam-Zam kering, ada apa ini? Peristiwa besar akankah terjadi? Pasukan Abraha menuju ke Mekah. Pasukan gajah akan hancurkan Ka'bah. Tiba-tiba datanglah burung ababil, melempari pasukan dengan kerikil. Betapa panasnya kerikil-kerikil, berasal dari api neraka Sijil. Satu persatu pasukan berjatuhan, mati hangus, sungguh amat mengerikan. Mayat laksana daun dimakan ulat, tulang hangus, pasukan mati sekarat. Mata air Zam-Zam terlihat kembali. Peristiwa apakah sebentar lagi? Tak ada yang tahu peristiwa apa. Bayi lahir, orang pun biasa saja. Orang Mekah tidak sadar bayi itu adalah calon pemimpin nomor 1. Dialah Muhammad, Nabi yang terakhir. Peradaban jahiliyah kan berakhir. Bagi yang ingin membaca sejarahnya, Nazaman Tarbawi sejarah lengkapnya. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin habibina. Ya Rabbi, ya Karim, berikanlah kami rasa cinta kepada seluruh Nabi. Ya Rabbi, ya Karim, terangilah hati, pimpin kami untuk perbaiki hati. Ya Allah, ya Karim, ampunilah kami, keluarga, saudara, dan murid kami. Jalan yang lurus ya Allah pimpin kami. Kumpulkanlah kelak dengan nabi-nabi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Rahmatilah para guru dan alimin, limpahkanlah rahmat ya Rabbal alamin.